prestasi menjalin silaturahmi. Jamaah, jamaah. Sebelum saya mulai, saya punya pantun nih. Apa tuh? Pergi ke kampus naik sepeda, singgah sebentar membeli ketela. Jika ditanya siapa juaranya, insya Allah saya salah satunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang jadikanlah ilmu lantaran ketakwaan dan juga jembatan amanah. Pertama, hukum mencari ilmu itu adalah wajib. Jelas diterangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik perawan maupun janda, baik perjaka maupun duda, semuanya wajib untuk mencari ilmu. Dan percayalah teman-teman, ilmu itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Tentunya teman-teman di sini pasti memiliki banyak keinginan, banyak impian. Maka dengan ilmulah semuanya akan tercapai. Dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Khayyara Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bainal ilmi wal mali wal mulki, antara ilmu, harta dan juga jabatan. Lalu apa yang Nabi Sulaiman pilih? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu yang Nabi Sulaiman dapat dan juga ketakwaan, maka fa'atallahu al-mala wal mulka ma'ah. Ilmunya dapat, hartanya dapat, jabatannya juga dapat. Tapi berbeda ketika orang memiliki jabatan tapi tidak mempunyai dasar ilmu yang benar. Berbeda dengan orang yang memiliki jabatan tapi tidak memiliki ketakwaan. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan malah bertingkah seperti orang hutan. Terlebih parah lagi, dia jadikan hukum seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Giliran rakyat kecil salah, habis dia habis-habiskan. Tapi berbeda perlakuan dengan orang yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu teman-teman, jadikanlah ilmu lantaran ketakwaan. Hakikat ilmu bukanlah menjadikan seseorang merasa paling benar, menjadikan seseorang merasa paling hebat, menjadikan seseorang merasa paling mulia di antara yang lainnya. Tapi ilmu yang benar akan mengantarkan kita pada ketakwaan, akan membuat kita semakin tunduk dan takut kepada Tuhannya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepadaku di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Kita lihat uswatun hasanah terbesar kita, baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memang orang hebat. Nabi Muhammad memang orang besar. Nabi Muhammad memang orang terkenal di kolong dunia ini. Meskipun Nabi Muhammad orang hebat, meskipun Nabi Muhammad orang besar, meskipun Nabi Muhammad orang terkenal di kolong dunia ini, beliau Nabi Muhammad masih tetap tunduk dan takut kepada Tuhannya. Lihatlah teman-teman, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam datang, Nabi Muhammad beribadah sampai kakinya bengkak. Lalu ketika ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau beribadah sedemikian rupa ya Rasul?" Apa kata Rasul? Rasul menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin bertakwa kepada Tuhan. Semakin banyak ilmu seseorang akan membuatnya semakin besar pula rasa takut kepada Tuhan. Ilmu itu tidak pernah mengajarkan kepada
yang namanya itu tidak baik, tidak pernah. Maka jadikanlah ilmu lantaran ketakwaan. Jika ilmu tidak didasari ketakwaan, itu hanyalah kebanggaan. Tapi ketika ilmu didasari dengan ketakwaan, ia akan menerangi kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, jadikanlah ilmu sebagai jembatan amanah. Tentunya telah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran bahwasanya manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, apa itu? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Dalam tafsir Jalalain diterangkan apa yang dimaksud khalifah. Khalifah adalah sebagai wakil dari Allah untuk menjalankan peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya. Itu dalam tafsir Jalalain. Yang disebutkan siapa? Beliau adalah Nabi Adam alaihi salam. Sebagai keturunan Nabi Adam, kita pun memiliki beban yang sama sebagai pengelola bumi. Fungsi manusia di bumi, tugas manusia di bumi adalah menjaga keseimbangan, merawat bumi dan menegakkan keadilan. Maka janganlah rusak bumi, kata Allah. Jangan rusak bumi, kata Allah. Lalu bagaimana dengan hutan yang dibabat habis-habisan? Sungai-sungai dicemari dengan kotoran, hewan-hewan dimatikan. Pada akhirnya manusialah yang menjadi korban. Ketika tanya, para pelaku menjawab, ini adalah ujian, ini adalah cobaan dari Tuhan. Oh tidak, ini adalah ulah dari tangan-tangan yang harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah ulah dari orang-orang yang nanti akan diadili oleh Tuhan. Kaidah fikih mengatakan, ad-darar yuzal. Setiap keburukan harus dihilangkan. Islam tidak pernah mengajarkan kepada keburukan. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kerusakan. Maka dari itu teman-teman, jika memang perbuatan kita adalah perbuatan yang merusak, maka tinggalkan. Di dalam kitab Mabadil Awaliyah, tepatnya dalam kaidah ke-19 juga disebutkan, darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menolak kemadorotan, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maksudnya apa? Jika memang perbuatan kita ia memiliki manfaat, tapi madorotnya itu lebih banyak, ia memiliki manfaat, tapi keburukannya itu lebih banyak untuk diri sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk keberlangsungan kehidupan, maka meninggalkannya adalah sebuah kewajiban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi bumi kita. Kesimpulannya adalah teman-teman, kita sebagai manusia, kita sebagai orang Islam, maka bersemangatlah dalam mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat, jadikanlah lantaran sebuah ketakwaan. Ilmu yang kita dapat, jadikanlah jembatan menuju amanah yang telah Allah amanahkan kepada manusia. Jangan menjadi perusak. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Jangan bersedih teman-teman karena ceramahnya udahan. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Jika memang rindu benar-benar sudah tak tertahan, follow saja IG saya, Widathanmas05. Pria baik hati, lumayan menawan. Akhirul kalam, wallahu yubariku lana fi ahwalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.